Ingatlah, bahkan lebih dari itu, dalam beberapa forum Kompas, forum majalah Prisma itu kan saya diskusi itu. Dan dari awal saya detect bahwa Mahfud MD itu orang yang surplus intelektual. Dari awal itu. Dari awal. Karena ada satu yang unik tuh. Jadi problem-problem Orde Baru itu diulas secara akademis itu. Jadi saya anggap oke, ini adalah partner di dalam perdebatan intelektual itu. Itu yang saya anggap bahwa ya walaupun berbeda visi ketika Pak Mahfud dalam kekuasaan, tapi saya tahu bahwa di dalam hati beliau itu ada sesuatu yang ingin dia kendalikan demi kestabilan politik. Tetapi ketika politik itu menghina dia, aslinya muncul. Muncul. Itu intinya soal gitu. Sama juga. Ini rahasia. Menarik. Ya. Ini kalau di panggung-panggung gitu kan suka nuding-nuding saya. Wah, nanti kalau Habis sudah itu? berdua, saya ini mendukung Pak Mahfud. Saya perlu jadi saksi, Pak. Dulu saya yang Kita pertama keluar kali ingin Pak Mahfud jadi presiden. Iya. Aku yang bilang pertama. Di Universitas Paramadina Saya ya. Yes, di Paramadina itu. Waktu ada peluncuran bukunya Denny Indrayana. Indrayana, iya. Terus Saya sebutin itu. saya bicara lah tentang konstitusi. Wah, kalau di Indonesia nih ahli konstitusinya seperti Pak Mahfud bagus di Indonesia. Saya orang pertama jadi timnya kalau calon presiden. Gitu ya? Iya, saya sebut itu. Iya, Dan itu iya. serius saya bilang. Karena dalam Tapi ya bergurau-gurau aja. Gua saya nggak bergerak gitu, saya serius. Karena waktu itu saya punya prinsip, calon presiden itu dia mesti lulus pertama bukan elektabilitas, tetapi etikabilitas. Pak Mahfud pasti lulus. Lapisan kedua adalah intelektualitas. Mahfud MD pasti lulus. Baru kita izinkan dia uji elektabilitas. Nah sekarang calon presiden, calon anggota DPR diuji elektabilitas dulu. Padahal dia defisit intelektualitas, defisit etikabilitas. Jadi pada waktu itu di dalam pikiran saya hanya Mahfud MD yang lulus etikability, lulus intellectuality, baru lulus electability gitu dong. Dan ke depan mesti begitu prinsipnya tuh. Iya.